Halo semuanya, selamat datang di channel saya Sukmana AB. Hari ini saya ingin berbagi pengalaman tips membeli motor bekas atau motor second. Mungkin salah satu dari kita membutuhkan kendaraan roda 2, tapi budget tidak cukup untuk membeli motor baru. Jadi membeli motor bekas itu tidak sepenuhnya buruk, tergantung bagaimana cara kita memilih kendaraan atau memilih waktu kita membeli, seperti itu. Jadi untuk yang pertama adalah kita pilih model kendaraan atau merek kendaraan yang ingin kita beli, sesuaikan dengan budget yang Anda miliki, sesuaikan dengan kebutuhan, seperti itu. Jadi apakah kendaraan itu untuk kebutuhan sehari-hari atau untuk hobi dan untuk koleksi, seperti itu. Tapi kali ini saya ingin membahas kendaraan sehari-hari saja ya, karena kalau untuk koleksi saya masih belum. Jadi pertama adalah pilih model. Nah, setelah kita milih model, kita jelas seperti saya ini, saya pilih Honda Beat karena beberapa alasan. Saya tidak ingin membahas itu. Kemudian setelah Anda memilih suatu model, kemudian lihat harga pasaran. Jadi untuk tahun-tahun tertentu kan ada pasarannya. Usahakan harga pasarannya itu logis. Karena apabila harga pasarnya terlalu tinggi, ya bisa jadi kondisinya bagus. Tapi cari yang harganya standar. Kalau harga pasarnya di bawah pasar, di bawah standar, itu kita patut curiga. Kemarin saya dapat tahun 2019, harganya di bawah pasar, harganya di angka 10 sampai 11 saya kalau nggak salah. Nah, saya kan curiga. Setelah saya cek emang benar. Kondisinya bekas banjir, bodinya bekas repair semua dalam-dalamnya setelah saya cek. Seperti itu contoh salah satu. Kemudian kalau udah pilih model, pilih harga pasar, udah tahu, cari dari sumber yang terpercaya. Kalau untuk saat ini kita bisa online ya, ya kalau mau manual cari di dealer-dealer motor bekas itu terserah. Cuma kalau saya menyarankan mending online karena sekarang zamannya udah online semua. Bisa dari situs online jual beli atau bisa dari Facebook, Instagram, banyak pilihan. Tapi kalau dari situs jual beli yang salah satunya adalah OLX, teman-teman bisa langsung kepada penjual, pemakai langsung. Bisa dari dealer motor bekas juga ada di situ. Jadi banyak pilihan. Nah, usahakan cari yang sumbernya terpercaya. Dari situ kan kelihatan dari harga dan sebagainya, spek, dia ngasih nomor, ngasih spek semuanya. Nah, speknya itu dibaca. Biasanya spek itu disebutkan dari kilometer, riwayat dan sebagainya. Kalau sudah dibaca, kalau udah yakin dengan kondisi warna, kan foto-foto biasanya menampilkan foto lebih dari satu, bisa dilihat, di zoom out, zoom in, salah satu semuanya, terus dikondisikan. Kalau cocok, harga cocok, bisa langsung dihubungi. Saya sarankan langsung ditelepon. Nah, di telepon itu juga diklarifikasi via by phone dulu dengan kondisi yang tertera di spesifikasi di online-nya itu. Nah, kalau sudah terklarifikasi dan menurut teman-teman itu udah cocok, itu udah sesuai, bisa dibikin janjian untuk lebih serius lagi, janjian diajak ketemu. Saran saya emang kalau beli online COD. Jadi teman-teman bisa langsung ketemu, bisa langsung mengecek barang, cocok bisa bayar, nggak cocok cancel, seperti itu. Jadi dalam jual beli itu bebas, seperti itu. Nah, apabila sudah dihubungi, sudah janjian, sudah kemudian ketemu, nah langkah-langkahnya yang penting ini adalah, yang pertama adalah cek surat-surat. Apakah surat-suratnya itu sesuai? Yang pertama, kalau kendaraan itu mesti ada STNK sama BPKB. Nah, itu pastinya STNK dan BPKB-nya asli. Untuk menceknya bisa dilihat, teman-teman bisa lihat di situs-situsnya di internet, perbedaan STNK dan BPKB asli, ada hologram dan sebagainya. Kalau udah yang sering buka-buka BPKB pasti udah hafal ya. Kemudian untuk lebih jauhnya lagi untuk mengecek keasliannya, bisa secara online. Jadi sekarang kalau mau Jawa Tengah sama Jogja itu punya aplikasi. Kalau Jawa Tengah itu saya lupa tuh. Ada, silakan di searching di Play Store, saya lupa. Jogja juga ada info apa itu, saya lupa. Aplikasinya ada di Play Store atau di App Store. Silakan di-download. Nah, di situ dimasukkan nomor kendaraan, nanti keluar
semua. STNK BPKB dipastikan tembus. Kemudian kalau sudah asli ya, itu STNK BPKB asli, cocokkan dengan kendaraan yang ada, cocokkan dengan nomor mesin sama nomor rangka. Jadi kalau di Honda Beat ini nomor rangkanya contoh aja ya, nomor rangkanya ada di sini. Biasanya motor-motor BB Honda ada di sini. Kalau motor-motor cowok biasanya di, motor laki-laki ada di apa ya, jenengnya apa ya Bu, belakang lampu itu loh. Kalau motor Honda, kalau motor yang lain saya belum pernah punya. Dan kalau Matic Honda itu nomor mesinnya di bawah CVT sini. Di sini ada nomor mesin. Nanti bisa dicocokkan dengan yang tertera di BPKB dan STNK. Nah, kalau motor-motor lain bisa di searching juga karena setiap motor beda-beda nomor STNK, nomor rangka dan nomor mesinnya tempatnya beda-beda. Nah, setelah yakin surat-suratnya ori, oh iya, kemudian jangan lupa STNK itu kan ada pajak. Nah, pastikan pajaknya itu nggak telat. Intinya pajaknya masih aktif, pajaknya dan STNK masih hidup, itu juga penting. Nggak hanya tembus tapi juga hidup asli, STNK BPKB asli, pajak hidup, STNK hidup, akur, tembus dengan nomor tembus. Itu istilah tembus itu apa ya? Surat-surat itu semua sama gitu loh. Nah, pastikan nomor-nomor rangka yang nomor rangka dan nomor mesin itu tidak nomor yang ketokan. Jadi kalau mau mengecek itu bisa dibandingkan dengan Honda Beat, bandingkan dengan Honda Beat yang lain. Itu apakah konstruksinya sama apa tidak? Karena dari pabrik sama ketokan dari itu tuh sangat berbeda. Kalau yang jeli. Nah, kalau udah surat STNK BPKB yakin asli semua bagus. Karena kenapa saya sarankan itu pertama? Karena ya itu untuk keabsahan kendaraan itu yang utama. Jadi kalau jenengan nanti udah terlanjur ngecek bodi, rangka dan sebagainya bagus, ternyata pas ngecek suratnya bodong atau palsu dan sebagainya kan wasting time. Jadi pertama adalah surat-surat dan STNK BPKB. Kemudian setelah itu baru masuk ke cek bodi, rangka, velg, ban dan sebagainya. Nah, untuk bodi bisa dicek apakah bodinya itu catnya masih ori. Itu kelihatan sekali. Cat ori itu kalau bisa jangan yang udah udah dicat ulang, karena kalau udah dicat ulang itu sangat susah untuk mengetahui itu bekas goresan atau apa. Jadi kalau bisa cat ori, karena cat ori itu lebih jujur. Jadi saya lebih nggak masalah di sini ada bekas coretan, bekas baretan, tapi dia masih cat ori. Jadi oh ya oke. Berarti ya wajar lah motor dipakai, kalau nggak lecet ya impossible. Nah, apakah bodinya itu bagus, tidak bunyi? Nah, kalau saya ini kan untuk tahun 2018 harusnya bodi itu masih kenceng-kenceng ya, belum pernah dibuka dan sebagainya, karena baru 2 tahun itu belum terlalu lama untuk dipakai di Jawa. Ini kemudian plat Jogja itu juga harusnya masih bagus. Nah, ini kemarin sudah saya cek bagus semua bodi, bisa caranya dipegang-pegang, digoyangkan kelihatan dari sini semua bodi kenceng. Cat-catnya bisa cara ngecek cat itu ya gampang, pakai dikasih sinar. Misalnya gampangnya itu ketika malam hari kita kasih sinar, jika pantulannya cahaya itu sama, itu insya Allah berarti catnya masih ori semua. Jadi kalau kelihatan lah pokoknya kalau cat ori sama enggak, seperti itu di pinggir-pinggirnya seperti itu. Kemudian itu kalau bodi pastikan bodinya baut-bautnya, baut bodi. Jadi kalau untuk umur 2 tahun tuh seharusnya baut-bautnya itu masih kencang semua. Terus kalau umpamanya ada bekas perbaikan, pasti tempat bautnya itu ada baut yang udah dibuka sama belum itu kelihatan. Baut yang masih perawan sama enggak itu kelihatan. Artinya maksudnya udah dibuka apa belum. Nah, kalau bodi udah lolos, bodi cat-cat semua udah, list juga. List ini kan ori kan kelihatan banget, ori dari dealer dari pabrik sama di repair seperti itu. Nah, kalau bodi itu juga bisa diincang dari ini bolongan-bolongan. Kemarin saya dapat bagus, saya incang dalamnya ternyata dudukan bautnya sudah di lem gitu. Jadi itu saya yakin udah di repair. Nah, itu bisa diincang-incang bodi
soket-soketnya masih ori apa enggak. Kalau emang udah nggak ori, mending cari yang lain. Kemudian bodi juga, rangka juga sama kayak bodi, bisa diinceng-inceng, apalagi dalam, utama kan yang depan biasanya, mau rawan habis tabrakan apa biasanya kan rangka-rangka di depan tuh bekas dipanasi, dilas itu pasti catnya mengelupas atau dicat ulang itu kan bisa kelihatan. Dan rangka-rangka di bawah dibuka-buka aja, diinceng-inceng dari bawah itu kelihatan semua, apakah itu masih ori apa enggak, seperti itu rangka. Nah setelah itu juga bisa dilihat rangkanya itu masih presisi, masih lurus apa enggak, bisa diinceng dari depan atau dari belakang. Ini kita visual dulu ya, nanti bisa dicek juga dari merasakan waktu kita tes ride, tapi kita visual dulu dan kita dilihat langsung dulu. Nah setelah bodi rangka sudah oke, kita pastikan cat barang-barangnya juga masih original. Cari yang kayak spion, hal sepele ya, spion, sok depan, sok belakang, piringan, cakram dan sebagainya, velg, usahakan cari yang masih ori semua. Kalau yang udah modifan ya biasanya salah satu motif velg itu pasti berpengaruh kepada yang lain, sok di modif itu pasti berpengaruh pada yang lain. Usahakan itu yang masih ori, jadi baut yang di sok itu, baut sok itu juga kelihatan kan kalau udah pernah dibuka apa enggak. Kemudian kalau sudah setelah bodi sama rangka, velg dilihat apakah itu masih peyang itu apa ya, masih udah pernah kebentur, wis ra bunder meneh itu loh, udah nggak bunder lagi, apakah peyang apa tidak, atau bekas repair apa tidak. Biasanya kalau udah peyang di repair itu pasti kan dipanaskan, itu catnya mengelupas dan dicat ulang lagi, itu kelihatan juga, pokoknya semua itu kelihatan. Kalau udah nggak, kecuali pokoknya dicat ulang semua, tapi pun cat ulang semua kan juga tetap beda dari cat yang dari pabrik. Caranya ya bandingin sama motor yang beat, apalagi kalau motor yang banyak di pasaran seperti ini, kita gampang bandingin ini ori apa enggak, kita lihat. Bahkan di parkiran ada banyak, pokoknya biasanya di dealer bekas itu pasti kalau Honda Beat ini lebih dari satu, bisa 5, 6 gitu. Ini bisa perbandingan sendiri. Kemudian kalau sudah ban bisa dilihat untuk tahun 2 tahun, pemakaian 2 tahun dengan kilometer sekian, ban itu harusnya seperti apa bannya masih ori semua atau gimana. Tapi ya itu bisa juga sih, mau beli baru bannya dilepas itu bisa, tapi ya kita anggap saja mau bannya itu dipakai terus. Dan kalau bisa ya beli ban yang masih tebal, karena kalau ban bondo halus kita mudah beli, nanti nambah pengeluaran lagi untuk beli ban, itu kan juga nggak sedikit. Untuk ban sekarang ban tubeless gitu mau depan belakang ya 400 sampai 500 lah. Misalkan yang masih tebal, jadi kita masih ada space waktu untuk pemakaian. Setelah itu velg ban udah piringan ya, kita lihat piringan peyang apa enggak, itu bisa dirasakan udah piringnya udah kepangan sama kampas apa belum, depan belakang. Biasanya motor-motor matic yang motor-motor bebek bisa depan belakang, motor-motor laki-laki sekarang depan belakang cakram kan, itu bisa dilihat. Ini kebetulan saya matic. Kemudian untuk selanjutnya adalah bagian mesin. Setelah bodi rangka velg semua clear, nggak ada masalah ya, mempunyai bodi ada lecet wajar, itu ya wajar pemakaian, nggak masalah. Usahakan semua masih kondisi ori ya, di spet dikit aja, di bekas-bekas dikit nggak apa-apa lah, wajar. Dan untuk selanjutnya adalah nomor 3 adalah mesin. Caranya sangat gampang-gampang susah ya. Kalau mesin kita bisa dilihat kilometer, tapi kilometer tidak sepenuhnya kita bisa percaya. Tapi untuk motor yang sudah pakai sensor odometer, speedometernya udah nggak di depan itu biasanya gampang rusak. Kalau yang kayak gini biasanya lebih awet, dia untuk dimundurkan kilometernya itu agak susah. Mungkin ya tetap bisa lah, orang Indonesia tuh mana yang nggak bisa, tapi kemungkinan lebih susah dari yang versi konvensional yang masih di depan dan masih ininya belum digital. Tapi saya baca-baca ya sudah ada yang bisa. Tapi kan bisa kita lihat juga apakah ini udah pernah dibuka apa belum, jadi kan kelihatan juga. Untuk ngutik-ngutik dalamnya pasti harus membuka ini kan, nanti kelihatan juga. Nah kalau ini tadi masih kelihatan bautnya belum pernah dibuka ya, insya Allah berarti ini masih aman, kilometer masih ori gitu. Untuk mesin ya, jadi mau 20.000, pemakaian 20.000 km. Nah mesinnya kita cek, dari yang gampangnya adalah kita inguk-inguk bawahnya, apakah ada rembesan atau
perpaknya kan kelihatan apakah perpaknya masih ori, baut itu tadi, baut yang udah pernah dibuka sama enggak itu kan kelihatan, pasti ada sedikit pomnya pernah dibuka sedikit apa ya, lecet atau apa gitu. Jadi dicek apakah mesinnya udah pernah diinceng-inceng pokoknya, apakah mesinnya udah pernah dibuka apa belum. Untuk pemakaian 2 tahun seharusnya blok mesin itu belum pernah dibuka, harusnya masih aman untuk kilometer yang 20.000 seharusnya. Jadi blok mesin udah pernah kelihatan dibuka, mending cari yang lain. Kemudian rembesan-rembesan apa di CVT sini ada apa tidak, seperti itu. Usahakan cari yang belum rembes. Berarti kan kalau memang belum rembes, berarti pemakai sebelumnya tuh disiplin melakukan servis dan sebagainya, cek rutin. Dan biasanya kalau rada malas itu biasanya ya namanya barang nggak dirawat kan kelihatan. Nah itu untuk kebocoran. Nah setelah itu bisa dilihat dibunyikan. Sebelum dibunyikan dicek olinya dulu. Biasanya untuk motor-motor orang-orang itu, orang yang mau jual itu, untuk mengatasi biasanya suaranya agak berisik atau apa, olinya dilebihkan. Kalau oli dilebihkan tuh biasanya suaranya jadi lebih halus. Jadi kita cek olinya dulu, apakah olinya standar apa tidak, maksudnya kan ada range minimal dan maksimal. Nah itu kalau kondisi volumenya normal ya oke. Setelah oli kita cek, baru kita nyalakan, apakah suaranya halus, normal, atau ada bunyi-bunyi yang aneh. Kalau yang belum biasa sama suara mesin, kalau yang biasa pasti tahu itu suara mesin normal apa tidak. Ada suara tik-tik sedikit itu pasti sensitif. Tapi kalau yang belum biasa, ya dibandingkan lagi sama motor yang lain, bunyinya hampir mirip apa tidak, seperti itu. Nah untuk lebih jelas lagi, ditutup knalpotnya. Umpamanya knalpotnya lebih gede, ditutup knalpot, nanti suaranya tidak usah digas, suaranya pasti kan kelihatan dung, seperti apakah dia bisa langsam apa tidak, seperti itu. Langsam apa tidak bisa dilihat dari itu suaranya tadi. Kemudian kalau mesin sudah aman, apalagi ya, sudah, baru kalau udah yakin bisa di test ride. Usahakan test ride itu di jalan yang halus dan jalan yang tidak halus. Jadi kita bisa cek semua, mau jalan halus. Nah di test ride itu kita bisa lihat apakah rangkanya itu masih bagus, lurus apa tidak. Dengan cara ya jalan pelan aja udah kerosok. Apalagi mau dilepas tang sedikit gitu. Kalau dia masih rongko masih bagus, ban masih bagus apa, dia pasti lurus aja. Maksudnya anteng, nggak ngeleang kanan, ngeleang kiri atau godek-godek atau apa seperti itu. Nah kalau udah itu ya kita mau mencoba rem atau apa, ya bisa digas, rem gas atau dibuat zigzag, nanti kelihatan kok. Maksudnya motor yang masih pernah diperbaiki komsternya atau apa, rasanya ketok banget lah. Maka seperti itu. Terus dibuat jalan ke yang agak bergelombang, nanti bisa ketahuan suspensinya apa masih enak apa tidak, seperti itu. Untuk umur 2 tahun harusnya ini masih enak. Nah oh iya, tadi mau lihat udah pernah jatuh apa tidak, dari pinggir-pinggirnya juga bisa. Biasanya walaupun udah di repair, tapi kalau untuk bagian yang besi-besi kayak gini, besi-besi ini biasanya jarang bisa halus, bisa, jadi kelihatan banget lah pernah ambruk apa tidak, pernah gelangsar apa tidak, itu kelihatan. Nah kalau motor ini kebetulan kemarin sangat bagus sekali, ya cuma itu lecet depan itu, lebihnya masih bagus, masih oke. Ya itu tips dari saya, nanti bisa dipraktekkan, semoga membantu kalau teman-teman ada yang membeli motor bekas atau motor second. Mungkin kalau ada kurang atau saran bisa tulis di bawah di kolom komentar, apa yang kurang atau apa yang mengklarifikasi apa yang saya sampaikan ternyata tidak sesuai atau seperti apa. Klik di komen, silakan diketik. Kemudian kalau menyukai video saya bisa tombol like. Kemudian kalau
belum subscribe silahkan di subscribe dan pencet tombol lonceng untuk mengetahui updatean supaya bisa tahu saya upload video baru apa tidak. Mungkin itu saja dari saya, semoga membantu. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.